Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal minal ma'i basharan wa ja'alahu nasaban wa sihra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah untuk Babu Sofa yang kami hormati, hadirin rahimakumullah, dan seluruh takmir Masjid Babu Sofa dan seluruh jajarannya, hadirin rahimakumullah. Marilah pada sore hari ini kita bersama mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita dan juga sunnah-sunnahnya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan diharapkan kita bersama besok bisa mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin jamaah Masjid Babu Sofa rahimahullah, pada hari ini kami diberikan tema raih kesabaran dalam berpuasa. Kalau dilihat dari kata sabar, ini mudah diucapkan, mudah dilafazkan, mudah untuk kita sebutkan, namun pelaksanaannya agak sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita memberikan wacana, memberikan masukan kepada teman kita, saudara kita, anak cucu kita, mungkin tetangga kita, tentang kesabaran ini kayaknya lebih mudah daripada menjalankan sendiri. Kalau kita sendiri mungkin yang kena musibah agak berat untuk kita menanggungnya. Coba kita contohkan, misalnya ada teman kita yang kena musibah yang kecil dan sampai yang paling besar, yaitu misalnya ada keluarga yang meninggal. Ini kalau kita memberikan nasihat, yang sabar Pak ya, yang sabar Pak, yang sabar Bu, karena musibah itu sudah Allah yang menjadikan, kita hanya menjalankan. Apapun yang telah ditakdirkan Allah itu kita tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Berarti kita harus rela untuk menerimanya. Kadang ada anak yang juga kena musibah, itu kita bisa mengatakan,
kalian harus sabar. Kalian harus sabar. Karena kesabaran itu adalah membawa kebaikan yang luar biasa. Itu mungkin dari saran-saran untuk teman, untuk anak-anak kita. Namun, kalau diri kita yang kena musibah, bisakah kita bersabar seperti itu? Karena sabar itu, kalau kita ingat dalam kitab Durasi itu disebutkan, sabar itu ada 3. Sabar yang pertama, sabar menghadapi ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu contoh seperti puasa ini, kita sehari-hari sudah melaksanakan puasa. Memang puasa itu identik atau kesabaran itu memang diperlukan dalam kita beribadah. Contohnya seperti puasa, dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai pagi kembali. Ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Bayangkan biasanya pagi-pagi kita beli nasi pecel, pasti seger, enak. Beli serabut pagi-pagi juga enak. Kalau puasa sudah tidak bisa, kita harus menahan diri. Berarti itu harus sabar. Nanti siang hari dengan panas-panasnya, dengan haus-hausnya, kita juga butuh minum yang segar. Ini kalau tidak puasa, langsung kita minum saja. Karena ini puasa, kita harus sabar, nunggu. Nanti kalau sudah maghrib, sudah maghrib ditabuh, kita baru pulih. Kalau pada saat sore seperti ini, perut sudah mulai lapar, sudah haus. Apa yang kita sajikan di meja kita, mungkin di kulkas kita, mungkin di jalan-jalan kita lewat, sudah tahu makanan minuman yang sudah tersedia. Namun karena kita menjalankan ibadah, kita taat pada Allah, sabrun ala ta'ah, maka apapun yang terjadi itu akan kita hindari. Oleh karena itu, walaupun ada beberapa godaan yang di kanan kiri ada, maka kita harus sabar. Sabar menunggu sampai nanti maghrib baru kita diperbolehkan. Insya Allah kalau kita bisa menahan diri, nanti kalau sudah maghrib, walaupun hanya sebotol minuman, hanya segelas minuman, ini rasanya segar sekali, rasanya enak sekali, karena betul-betul kita bisa menahan diri dari pagi sampai sore. Dan itu akan membawa manfaat yang luar biasa untuk orang yang berpuasa. Tidak hanya itu godaannya, puasa itu nanti kalau sudah maghrib, sudah mulai sholat taraweh, itu biasanya setelah berbuka pasti ngantuk. Ini godaan orang yang taat kepada Allah. Kalau kita tidak didasari dengan ketaatan, kita puasa tapi sholat taraweh tidak mau. Apalagi yang tarawehnya sampai 20 rakaat. Ini kadang-kadang hati kita, apalagi saat ini musim hujan, enak tidur, habis makan perut kenyang, rasanya ingin ngantuk terus, mau berangkat ke masjid berat. Ini kalau tidak didasari dengan ketaatan kepada Allah, kita tidak akan berangkat ke masjid, ke musola, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kesabaran ini harus betul-betul dijaga, agar apa yang kita lakukan nanti akan mendapat buah yang luar biasa dengan kesabaran itu. Tidak hanya itu, nanti kita malam tidur,
Enak-enak tidur dibangunkan untuk makan sahur. Itu kalau orang yang terbiasa seperti itu, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau ketaatannya masih berkurang, imannya masih tipis, itu dibangunkan untuk sahur berat sekali. Padahal sahur itu di dalam kita makan sahur itu ada barokah yang luar biasa. Kalau kita makan sahur, insya Allah nanti puasa kita akan terjaga, akan kuat, perut kita tidak akan sakit. Kadang-kadang orang itu sering kalau puasa itu ngeluh, saya itu kalau puasa pasti emah saya kambuh. Ya tak, kalau emah kambuh, sing bahaya itu emah mati, ini yang bahaya. Kalau emah masih bisa diobati, nanti kalau kita terus-menerus kita tidak puasa, padahal puasa itu kewajiban yang harus kita lakukan. Ini harus betul-betul kita jaga. Oleh karena itu, ketaatan kepada Allah itu harus betul-betul dijaga dengan kesabaran kita. Jadi puasa itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa, membutuhkan kesabaran yang betul-betul siap untuk menghadapi ketaatan kepada Allah. Jadi yang puasa, sholat, zakat, semuanya harus betul-betul kita dasari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu dilaksanakan, insya Allah nanti akan mendapat pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena puasa ini adalah ibaratnya adalah musim panen. Musim cocok tanamnya dulu pada saat kita bulan Rajab. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk memupuk. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Pada saat panen tidak kita ambil, kita akan rugi. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah bulan saat kita panen. Setiap apa yang kita lakukan itu adalah menjadi panenan dari kita, karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedikit yang kita lakukan, namun kalau di bulan Ramadan akan mendapat pahala yang luar biasa. Dan di dalam bulan Ramadan ada amalan yang tidak ada di luar Ramadan, yaitu sholat tarawih. Itu termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan kalau tidak betul-betul urgent, betul-betul susah untuk melaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan berjamaah di masjid, boleh di rumah sama istri, sama ini bisa melaksanakan sholat tarawih di rumah. Kenapa? Karena sholat tarawih tidak bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Hanya boleh di bulan Ramadan saja. Kalau di luar Ramadan tidak ada sholat tarawih. Makanya kita di bulan Ramadan ini kita pacu ibadah kita. Semua yang kita lakukan harus betul-betul semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, nanti sebentar lagi kita diwajibkan zakat fitrah. Itu juga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita harus sabar. Walaupun kondisi saat ini beras semakin mahal, apa kita tidak zakat, tetap harus zakat. Walaupun beras naik terus, karena kita umat muslim harus betul-betul taat kepada Allah. Karena kalau kita sampai tidak zakat fitrah, maka pahala puasa kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diterima, kita pasti akan merugi. Sudah 1 bulan kita puasa, nanti waktunya kita zakat fitrah, kita tidak zakat, itu juga termasuk
kita sabar dan taat kepada Allah, itu aturan Allah yang harus dilakukan, walaupun itu hanya kelihatannya sepele, tapi itu akan menentukan ibadah puasa kita. Kalau tidak zakat, walaupun satu orang misalnya keluarga ada bapak, ibu, 2 anak satunya tidak zakat, maka yang tanggung jawab adalah bapaknya, orang tuanya, yang harus menanggung kewajiban yang harus dilakukan itu. Semua harusnya mu'allaqun bainas samai wal ardi. Pahala puasa tidak bisa naik dan tidak bisa kembali ke bawah. Karena mau ke bawah sudah melaksanakan puasa, mau ke atas belum zakat fitrah. Makanya amal puasanya mu'allaqun bainas samai wal ardi. Maka kita harus hati-hati betul. Kelihatannya barang remeh, hanya sedikit. Saya kira 3 kilogram itu bukan barang yang berharga. Kita semuanya pasti bisa, walaupun beras semakin mahal, kurang lebih mungkin 50.000 satu orang. Kalau satu keluarga ada 4, berarti 200.000 untuk membeli beras melaksanakan zakat fitrah. Oleh kita harus dasar dengan kesabaran kita, harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lakukan hanya separuh, hanya sedikit. Kalau tidak sempurna, maka itu kurang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang kedua, sabar alal musibah. Yang kedua, sabar menghadapi musibah. Musibah itu sudah diatur oleh Allah. Seperti kita rasain, kita diberikan dengan musibah, kayaknya juga bisa. Kita tidak makan sehari, kita kena musibah, kelaparan. Tapi yang dimaksud musibah di situ juga musibah yang akan kena kita. Ini kita harus betul-betul sabar, karena hakikinya musibah itu adalah Allah yang menjadikan. Kalau sampai kita tidak terima dengan kejadian yang ada, maka kita termasuk orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menjadikan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musibah itu tujuannya adalah untuk menguji kita semuanya, agar bagaimana keimanan kita. Karena hidup kita, mati kita itu adalah ujian, itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau menerimanya dengan lapang dada, dengan sabar, insya Allah Allah akan menggantikan dengan kesenangan yang bisa kita nikmati di dunia ini maupun di akhirat nanti. Oleh karenanya, misalnya kita kena musibah, ada keluarga yang meninggal misalnya, kita apakah nggak boleh kita nangis, nggak boleh kita menyesali? Boleh, kita boleh menyesali. Rasulullah dulu pernah putranya meninggal juga nangis. Namun kalau kita menangis itu hanya istilahnya kita ditinggalkan, hanya sekedar kita susah gitu aja. Tidak boleh sampai merusak barang yang ada di sekitarnya, merusak badannya, merusak seluruh yang ada di rumah. Ini nggak boleh. Kita harus betul-betul sadar bahwa kejadian yang terjadi itu adalah Allah yang menjadikan. Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran,
setiap ada musibah kita harus mengucapkan kalimat tarjih, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah kembali kepada Allah, kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu adalah konsep Al-Quran yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita harus sadar bahwa kita semuanya ini adalah milik Allah. Kita semuanya adalah yang punya Allah, dan kembalinya kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sadar bahwa kita kembali kepada Allah, insya Allah apa yang terjadi ini kita akan bisa menyadarinya. Karena kita nggak akan mempunyai apa-apa. Kita tidak punya apa-apa, yang kita punya ini adalah semua adalah pinjaman dari Allah. Ini dipinjami. Kita punya keluarga, berarti dipinjami Allah, memberikan teman. Kita punya harta, dipinjami Allah untuk kebutuhan di dunia. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada yang kita bawa. Namun semua fasilitas itu kalau kita gunakan menurut ajaran agama Islam, insya Allah semua bisa menjadi bekal untuk menuju Allah. Oleh karena itu, suatu contoh, kita punya harta, kita sedekahkan, kita wakafkan, kita infakkan, kita jariahkan, itu nanti kembalinya akan kembali kepada kita. Oleh karena itu, apa yang ada di dunia ini kita harus bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita punya ini akan kita nikmati besok di akhirat. Kalau kita kembalikan kepada Allah, kita akan sia-sia. Mungkin kita punya banyak harta, tapi harta itu hanya untuk persiapan makan, hanya persiapan kebutuhan untuk anak cucu kita. Tidak ada yang kita infakkan, kita akan merugi. Apalagi kewajiban seperti ibadah haji itu juga butuh. Itu kalau tidak kita laksanakan, kita akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang sudah mampu, segeralah melaksanakan apa yang harus kita laksanakan. Jadi kehidupan ini, ada apapun yang terjadi, itu adalah Allah yang menjadikan. Kalau kita kena musibah, berarti kita harus rela apa yang terjadi itu. Insya Allah kalau kita terima dengan lapang dada, dengan kesabaran, insya Allah nanti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang tidak terhingga. Apalagi kalau kita betul-betul ikhlas, apa yang kita laksanakan itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang ketiga, sabar ada maksiat. Yang ketiga adalah sabar meninggalkan maksiat. Sekarang kayaknya maksiat itu agak mudah untuk kita lakukan. Kalau iman kita tidak betul-betul kita pegang dengan sungguh-sungguh, iman kita nanti akan tergoyah dengan maksiat yang ada saat ini. Bayangkan, maksiat sekarang tidak di luar rumah, di dalam rumah itu sudah kita bisa maksiat. Contohnya seperti yang kita pegang tiap hari ini, handphone ini kalau nggak betul-betul kita arahkan dengan baik, ini akan membawa dampak yang membahayakan. Apalagi iman kita yang masih tipis, iman kita yang masih kurang, ini harus betul-betul menghadapi. Tapi ini kalau kita biarkan, ini yang kita lihat di dalamnya, kalau tidak punya filter untuk agama kita, untuk badan kita, dari keagamaan kita kalau kurang memadai tentang keilmuan kita,
itu nanti akan terjerumus ke dalam jurang yang tidak kita inginkan. Ini tidak ada yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Oleh karena itu kemaksiatan itu harus betul-betul kita jaga. Kalau anak-anak kita misalnya bisa kita pegangi HP, namun harus bisa disetir. Bapak ibunya harus tahu anak ini kira-kira menggunakan handphone bagaimana ini, apakah betul-betul menurut prosedur untuk pelajaran sekolah, untuk panduan pelajaran, untuk mungkin pengetahuan umum. Nah, ini bisa membantu. Namun kalau anak-anak ini tidak ada filter yang mengarahkan ke sana, bahayanya nanti anak-anak itu akan melihat kemaksiatan yang sebetulnya tidak perlu dilihat. Oleh karena itu, dan tidak hanya itu, mungkin kemaksiatan ini harus betul-betul dijaga. Kalau kita sampai untuk meninggalkan kemaksiatan, insya Allah nanti akan mendapat pahala yang luar biasa dari Allah. Apalagi kita pada saat puasa ini, pada saat puasa kita harus meninggalkan kemaksiatan, harus meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita pada saat siang hari, kita misalnya berbuat itu semuanya dilarang oleh agama. Jangan sampai puasa kita hanya mendapat lapar dan dahaga. Harus kita jaga, jangan sampai kita maksiat yang biasanya Bapak Ibu tiap hari berbicara, suka menggunjing orang, suka ghibah, suka ngomongin orang. Ini harus betul-betul dijaga pada saat kita berpuasa ini, karena berpuasa adalah untuk menghindari kemaksiatan sampai kita dalam maksiat. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini dampaknya pada puasa kita. Kita harus betul-betul bisa menjaga, jangan sampai kita puasa ini dapatnya hanya lapar saja. Jadi mungkin dari mulutnya kita bisa menjaga, dari telinganya bisa menjaga, dari matanya bisa menjaga, dari kakinya dan seluruh badan harus kita jaga. Kadang-kadang kita tidak melihat tapi mendengarkan kemaksiatan. Kadang-kadang kita tidak mendengar tapi hati kita kepingin maksiat. Nah, ini harus kita jaga. Bagaimana cara untuk menjaga itu? Berarti itu dari badan kita sendiri yang harus bisa mengatakan bagaimana supaya kita semuanya terhindar dari kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang di tempat kerja kita ada teman yang iseng kepingin, ayo Pak, daripada kita bengok, daripada kita tidak ngapa-ngapain, kita sudah istirahat, ayo kita lihat film, ayo kita mendatangkan biduan, ayo kita nyanyi-nyanyi biar happy. Nah, puasa-puasa kita mendatangkan, misalnya mendatangkan biduan, diundang di kantornya, diundang di kafe, diajak nyanyi-nyanyi. Sebetulnya hanya sekedarnya itu agama memperbolehkan, tapi kalau hanya yang tidak diperbolehkan apa? Musiknya sama biduannya. Biduan pasti perempuan, nanti pasti dicolek-colek, disawet. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau kita sekedar nyanyi untuk menghibur diri itu boleh. Yang penting kalimat-kalimatnya harus kalimat yang bagus, apalagi sholawat. Saat ini sudah betul-betul
memasyarakatkan sholawat itu. Anak-anak kecil sekarang sudah senang dengan sholawat. Ini bisa memicu kita, anak-anak kita supaya tidak kepingin nyanyi yang kira-kira nyanyinya itu di luar ajaran agama. Kita ajak bersolawat saja di rumah, misalnya ibunya diajak bareng-bareng sholawat. Sholawat tidak harus pakai musik, tidak pakai musik pun kalau suaranya bagus sudah menyenangkan telinga. Di rumah kalau ada anaknya suaranya bagus, suruh melantungkan sholawat. Ini termasuk salah satu bagaimana supaya yang suka menyanyi ini bisa untuk melampiaskan ke sholawat, karena sholat sekarang itu sangat bagus-bagus sekali. Jadi untuk supaya kita bisa untuk bagaimana supaya senangnya anak itu terlampiaskan dengan suka menyanyi, nanti dibiasakan untuk membaca sholat. Oleh karenanya dari ketiga kesabaran ini dalam puasa harus betul-betul kita jaga, sabar ala ta'at, sabar anil maksiat, dan juga sabar menghindari semua adal musibah. Karena musibah semuanya harus kita laksanakan dengan baik. Insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya akan kita petik nanti kalau kita masuk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Babus Sofa yang saya hormati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.